Menurut Mang Koko, apa sih hal yang paling challenging ketika melakukan pemberdayaan masyarakat? Oke, kalau mau mengubah lingkungan, mau mengubah orang lain, kita sendiri harus berubah. Jadi kita harus mau berubah. Nah, saya selama belasan tahun menjadi pendamping atau apa ya, fasilitator, yang paling sulit itu adalah mengubah diri sendiri sehingga kita bisa mengubah masyarakat di tempat kerja yang baru. Itu yang paling challenge banget gitu ya. Misalkan mengubah untuk gotong royong, untuk masyarakat mau diajak gotong royong, kita harus merubah diri kita sendiri yang individual ini menjadi masyarakat, menjadi individu yang bersosialisasi, karena dengan banyak orang dulu di sana gitu, sehingga kita bisa dengan mudah mengajak masyarakat untuk bergotong royong. Jadi saya selama belasan tahun yang paling challenge itu mengubah diri sendiri agar saya bisa mengubah lingkungan masyarakat di mana saya ditugaskan. Yang paling menantang itu ketika kita bertemu dengan pemimpin desa yang sangat berharap penuh terhadap patriot desa. Itu yang paling menantang. Sama yang lebih menantang ketika kita dihadapkan dengan teritorial wilayah yang ekstrim. Saya pernah sampai di jembatan gantung pakai motor dan di bawahnya air yang deras. Itu lumayan banget menantang. Hal yang menantang selama perjalanan pemberdayaan di desa. Pemberdayaan di desa itu seperti kita masuk dalam medan perang yang penuh tantangan. Ya, sebagai patriot desa, setelah masuk medan sejatinya kita wajib mulai dari nol. Artinya ya kita banyak mendengar dulu dan sedikit memberitahu sebagai langkah awal dari pemberdayaan itu sendiri. Adaptasi lah. Di desa kita akan banyak terlibat dengan beragam kepentingan lokal, budaya, dan lainnya. Juga silaturahmi adalah kunci dalam pemberdayaan di desa. Tantangannya mah ya terletak pada strategi apa yang akan kita lakukan untuk mengubah paradigma, merangkul inovasi, dan membangun kapasitas masyarakat. Tentunya itu perlu konsep yang dirancang untuk keberlanjutan pemberdayaan itu sendiri. Bulan puasa makan ketupat, patriot desa, sahabat masyarakat. Challenge dalam pemberdayaan masyarakat di desa tentunya menemukan orang-orang yang peduli terhadap desa dan konsisten semangatnya untuk membangun desa agar desa lebih baik, maju, dan mandiri. Hal yang paling menantang dalam pemberdayaan masyarakat di desa itu adalah ketika proses penyadaran masyarakat. Karena tidak sedikit masyarakat di desa yang belum mengetahui atau mengenal potensi yang mereka miliki. Padahal di desa itu banyak sekali potensi alam khususnya yang bisa mereka kembangkan. Namun ketika mereka belum sadar bahwa itu merupakan potensi yang bisa dikembangkan, itulah proses yang menantang bagi kita untuk bisa membersamai masyarakat supaya bisa lebih mengenal potensi apa yang mereka miliki dan bisa mereka kembangkan untuk menjadi lebih baik lagi. Yang paling menantang yaitu diantaranya ya kita ketemu sama orang-orang baru, karakteristik baru gitu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan sama daerah-daerah yang telah ditentukan. Seperti gimana ya, kita biasa bicaranya lemes gitu. Kalau Sunda kan ada Sunda lemes, ada Sunda kasar. Nah, kita harus bisa menyesuaikan. Misalkan kita penempatan di daerah yang kayak pelosok itu kan bahasanya agak kasar ya, jadi gak usah dimasukkan ke hati lah kalau misalkan ada omongan-omongan yang gak dibikin enak ke kitanya. Itu sih yang lebih paling menantang gitu. Mungkin hal yang paling menantang dalam melakukan pemberdayaan itu banyak ya. Kayak salah satunya ini ketika hujan, panas, mungkin badai pun kita harus melakukan pemberdayaan. Hal yang menantang di bidang pemberdayaan masyarakat desa adalah bagaimana cara mengenalkan potensi yang ada di desa kepada masyarakat itu sendiri, sehingga potensi yang ada bisa dikelola dengan baik sehingga masyarakat desa menjadi berdaya guna. Jadi patriot desa itu harus sabar, kuat, dan menerima apa adanya. Seperti jalan ini, meskipun ada berkendala, tetap harus bersemangat. Semangat patriot desa.
merdeka untuk desa. Setelah 4 desa yang pernah aku tempatin, kalau melihat dari sudut pandang patriot desa atau pemberdayaannya, sebenarnya lebih ke kesadaran masyarakat. Kalau pemberdayaan dengan kayak misalkan ada program yang jelas gitu ya, jelas tuh kayak anggarannya segini, terus juga targetannya itu harus pembangunan ini. Nah itu tuh mereka lebih open gitu, lebih semangat menerima kayak tugas-tugas atau pengembangan yang ada di desa. Sedangkan kalau pemberdayaan yang memang dengan modal sosial, mereka lebih males kayak nggak ada apa-apanya gitu. Nah itu sebenarnya jadi bikin down gitu ya, jadi aduh harus gimana ya ini gitu. Tapi dengan kitanya bersikap ya ramah gitu, terus hayu Bu ikut, hayu Pak ikut gitu, dengan kayak ramah, jadi pemberdayaannya terlaksana gitu. Kalau hal yang paling menantang selama pemberdayaan di desa yaitu pertama akses jalan yang luar biasa curam, jalan berlubang dan juga sepi jalannya, jadi itu tantangan tersendiri. Terus juga faktor cuaca, dimana cuaca yang biasanya kita hangat tapi harus beradaptasi dengan cuaca yang dingin, itu juga menantang juga buat kita.